Ketua MPR RI Republik Indonesia sudah masuk ke ruangan. Saya minta dan mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Jadi pembina. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. MK ya. Minta difoto dulu. Oh iya, iya. Mau ke MK? Mau ke MK kan pelantikan ketua yang baru. Juru foto, tolong diabadikan. Itu ini tadi ya. Iya, iya. Ini jadi pembina kan. Alhamdulillah, kasih bro. Penting nih. Ayo. Ayo. Lentari L. Oh. L. Lentari. Sip. Oke. Ya, oke bro. Makasih bro, makasih bro. Terima kasih Profesor Jimli Asidiki yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya. Yang paling memberi semangat Ketua panitia. Belum. Yang kita hormati Bapak Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo SEMBA yang sudah ada di tengah-tengah kita. Acara kita lanjutkan. Kita persilakan Bapak Ketua Umum memberi sambutan sekaligus melaporkan acara pada pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan izinnya kita bisa bertemu dengan orang nomor 2 di Indonesia ini, Ketua MPR RI. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali dan selanjutnya kami atas nama Lemtari dan segenap keluarga besar Lemtari mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo. Terima kasih Pak atas kedatangan Bapak, atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk menghadiri pembukaan Musdad Nas Lemtari ini. Tersita waktu Bapak oleh kami, mohon maaf Pak. Yang kemudian dapat saya sampaikan sini Pak, saya laporkan sedikit. Lemtari ini kita dirikan pada tanggal 6 Januari 2015 hasil rapat dan musyawarah kami di Hotel Ibis Senen Jakarta, dan sampai saat ini alhamdulillah sudah berumur lebih kurang 8 tahun Pak. Dan salah seorang ketua pembinanya kami minta adalah Ketua Dewan Penasehat Profesor Jimli Asidiki, dan pembinanya adalah Bapak Nono Sempono, dan saya dipilih oleh kawan-kawan sebagai Ketua DPP Lemtari. Lemtari sampai saat ini Pak Ketua sudah berdiri sebanyak 30 provinsi di Indonesia, 183 kabupaten kota yang ada. Pada saat ini kami mengundang cuman karena keterbatasan ruangan yang pertama, yang kedua karena keterbatasan dana juga kami tidak ada untuk membiayai mereka datang ke sini, termasuk penginapan mereka yang datang. Kami akan menghadirin cuma sekitar 120 orang cuman yang ada di ruangan ini, terdiri dari mereka ada dari NTT, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Maluku Utara, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, semua ada utusannya di sini. Kerja utama Lemtari itu motonya Pak Ketua adalah akan memfungsikan, akan memberlakukan, akan mempergunakan kembali aturan hukum adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing, dan menjadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri sebagai jati diri bangsa Indonesia itu orang beradat. Itu motonya Lemtari itu. Secara bertahap kita sudah mulai
mengedepankan mendapatkan masukan dari Prof Jimmy. Saya pernah mempertanyakan kepada beliau, bolehkah kami Prof memberlakukan dan memfungsikan serta mempergunakan aturan hukum adat yang ada di daerah? Kata dia, bukan boleh Pak Datuk, dianjurkan. Dengan semangat dia demikian itu, saya makin kencang menyampaikan kepada kawan-kawan dalam rangka agar aturan hukum adat itu bisa berfungsi di keluarga kita, di rumah tangga kita, di lingkungan kita, daerah masing-masing. Dan itu rupanya jati diri kita tuh Pak Dr. Bambang. Inilah yang kita giatkan dari dalam tari ini. Perbedaan dalam tari itu dengan organisasi lain itu kita fokus kepada menegakkan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing itu. Bahkan kami merencanakan, mohon maaf Pak Ketua, telah membuat ranperdakda, rancangan peraturan adat daerah, sehingga di tingkat kabupaten itu nantinya perdakda ini apabila Lentari dengan organisasi lainnya mengesahkan satu perdakdanya, kemudian kita sorong perdakda itu kepada bupati dan wali kota, kita harapkan mereka pemerintah daerah juga memikirkan perdanya. Maka oleh sebab itu nanti seiringlah dia perda itu dengan perdakdanya. Itulah yang disebut tali berpilin tiga, tungku tiga sejarangan itu. Adat itu di dunia ini, di Indonesia itu cuma tiga aturan itu. Yang pertama sekali mengatur tata cara kehidupan kita adalah adat. Bagaimana cara kita ngomong, bagaimana cara berpidato, bagaimana sopan santun, bagaimana duduk, bagaimana makan, diatur semuanya oleh adat. Makanya saya menyampaikan, banyak yang telepon, nggak salah. Saya bilang adat itu aturan, adat itu hukum. Dengan adat kita bisa membuat peraturan adat di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa melarang orang yang salah di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa mendenda orang yang salah di negeri kita. Dengan adat kita bisa membuatkan anak dan cucu kita, keturunan kita menjadi berakhlak dan bermoral. Dengan adat kita bisa menjaga lingkungan dan keamanan kita. Dengan adat kita bisa menguatkan keyakinan kita kepada jati diri kita. Budaya itu, mohon maaf kali beribu kali maaf, saya banyak ditelepon orang Pak Ketua, karena orang kita kebanyakan berpatokan kepada buku yang diterbitkan oleh orang Belanda. Glenn Hoppen menerbitkan buku pada tahun 1890. Di dalam buku itu dia sebutkan apa itu adat. Dalam buku itu dia sebut adat itu adalah budaya. Apa itu adat, Prof? Adat itu adalah budaya. Wajar orang Belanda tidak mengakui dan tidak menguatkan adat itu, karena dia tahu Belanda itu kalau adatnya kita kuatkan, adatnya kita fungsikan, adatnya kita berlakukan, mereka tidak bisa semena-mena di Indonesia ini. Tapi kalau budayanya kita besarkan, budayanya kita sebarluaskan terus, nggak ada pengaruhnya bagi mereka. Maka saya sebut caranya di Lentari ini, semakin besar budaya kita kembangkan di negeri tercinta ini, semakin besar peluang budaya luar masuk ke negeri ini. Apabila budaya luar masuk ke dalam negeri kita, tidak bisa kita antisipasi dengan budaya kita. Tapi kalau adatnya kita berlakukan, adatnya kita pergunakan, adatnya kita pertahankan di negeri kita masing-masing, hakul yakin saya bisa mengantisipasi budaya-budaya luar itu masuk. Tapi kalau adatnya terus kita kembangkan, saya agak khawatir anak dan cucu kita 5 tahun, 20 tahun yang akan datang hampir sama perangainya dan tingkah lakunya kayak sapi lagi nanti. Nggak ada yang ngatur. Undang-undang itu belum bisa mengatur cara kehidupan kita, itu belum sampai jangkauan pemerintah itu ke situ. Perda belum bisa menyampai. Satu-satunya yang jadi menggelisahkan masyarakat di daerah ini Pak Ketua adalah tentang LGBT. Di daerah saya Pekanbaru sana meresahkan masyarakat. Tidak bisa kita. Mau berbuat apa kita? Tetapi dengan kita berlakukan aturan hukum adatnya, kita terbitkan peraturan adat daerahnya, saya hakul yakin dengan sendiri itu bisa kita antisipasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sekilas pandang kepada Pak Ketua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.